Bersihkah kami berdiri dengan hati yang tertunduk kepada Raja yang pemilik firman. Berfirmanlah Allah, maka jadilah. Maka segala sesuatu engkau jadikan sungguh sangat amat baik. Dan firman-Mu akan kami dengarkan. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang memberikan kehidupan kepada orang yang mati secara rohani. Itu yang menggerakkan hati kami untuk semakin mencintai Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Roh Allah yang hadir kepada setiap orang percaya. Roh Allah itu juga yang akan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami kebenaran dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dan kami tidak izinkan roh jahat yang berusaha mengganggu pikiran dan hati kami. Kami menolaknya, kami mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar tempat ini. Dan biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan di dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, mari kita buka bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca bagi kita semua memperhatikan teksnya, lalu ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak akan mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10 sama-sama. Pencuri datang, aku datang. Minta tolong? Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Ini kenal dengan dia? Kenal ya? Yang nggak kenal siapa? Gitu ya. Ini penjual martabak bukan gitu ya. Ini presiden pertama gitu Republik Indonesia, namanya Insinyur Soekarno. Dalam Natal tahun 1963 dia memberikan kata sambutan. Lalu dia berkata begini, temanya adalah Yesus adalah gembala yang baik. Keliru. Yesus adalah gembala yang baik. Salah. Semua orang Kristen diam sekali. Tetapi sebenarnya adalah Yesus adalah gembala yang terbaik. Wah, semua tepuk tangan sekali saudara. Kenapa saudara? Presiden Soekarno ini luar biasa sekali oratornya. Dan kita juga harus berkata di dalam hati kita, Yesus bukan hanya gembala baik, tapi juga gembalanya apa? Yang terbaik. Bilang kiri kanan, gembala yang terbaik ya. Itulah sebabnya dalam nas firman Tuhan hari ini kita akan merenungkan bagian ini. Oke, next. Hal yang pertama yaitu kita belajar dari ayat 3 sampai 5 dan 9 dikatakan jemaat yang berkualitas. Apa tuh jemaat yang berkualitas? Hal yang pertama adalah di situ dikatakan bahwa ia masuk ke dalam pintu. Pintu apa? Dikatakan Yesus katakan akulah pintu. Pintu itu adalah Yesus sendiri. Jadi bukan pintu agama, bukan pintu perbuatan baik, bukan pintu adalah pimpinan rohani, bukan. Tapi pintunya yaitu
Yesus satu pintu. Dan Yesus katakan, akulah jalan. Betul? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalan, saudara. Karena itu, saudara, setiap orang harus sadar penuh kalau kita datang bukan pintunya pintu agama. Permisi tanya, bahwa orang yang beragama Kristen belum tentu masuk surga. Karena Alkitab katakan setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap yang percaya. Jadi bukan orang yang beragama. Karena agama itu tidak menyelamatkan, budaya itu tidak menyelamatkan, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, amal apapun tidak menyelamatkan, kita rajin pelayanan pun tidak menyelamatkan. Hanya melalui satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Ketika orang berdosa itu sadar penuh, kita tidak pilih Yesus, tetapi Yesus yang pilih dia. Sebab bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Betul gitu? Dan kita tidak panggil Yesus, tetapi Yesus yang panggil kita. Karena aku memanggil engkau, orang berdosa, untuk apa? Bertobat. Dan dari satu pintu itu menolong kita untuk memahami Tuhan. Thank you Tuhan. Siapakah saya ini Tuhan? Saya orang berdosa dalam hidup saya. Tapi karena Kalvari, Yesus mati di atas kayu salib, darahnya itu mengalir dari Golgota menuju kota Bengkulu. Dari Golgota datang ke dalam setiap hati dan jiwa kita. Yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memperoleh damai sejahtera. Kita memperoleh kebenaran yang datang daripada Tuhan. Kita dibenarkan, kita didamaikan, dan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Berapa banyak yang kita bayar? Berapa hepeng yang kita bayar sama Yesus? Gak ada, saudara. Kita dibayar lunas. Lunas dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal dari semesta alam ini, yaitu darah anak domba Allah yang sangat mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah, sehingga dia membasuh hati kita, menyucikan kita, membenarkan kita, mengampuni kita. Maka dari itu, kalau kita tahu bahwa itu dosa perzinahan, maka kita tinggalkan itu. Kalau kita tahu itu dosa, itu judi slot, kita tinggalkan itu. Kalau kita tahu KDRT, maka tinggalkan itu. Maka Alkitab katakan, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Malang sekali dalam hidupmu. Tetapi siapa yang meninggalkannya, siapa yang mengakuinya, Alkitab katakan, dia akan dikasihi. Kita berkualitas. Oleh karena apa? Kalau kita sudah ada anak Allah, maka kita memiliki kepekaan. Memiliki kepekaan yang datang dari Tuhan. Memiliki tahu suaranya kayak gimana. Saya di rumah, kalau saya panggil Mah, dia tahu ini suara suami saya. Betul? Karena dia sudah bergaul, akrab. Jadi kalau kita adalah ngaku diri kita adalah orang Kristen, anak-anak Allah, nggak pernah baca Alkitab, namanya kita tidak tahu diri. Kenapa? Karena itu surat cinta Allah kepada kita semua. Benar? John Wesley katakan, yaitu bahwa tiang metodis itu dibangun atas 4. Yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua adalah akal budi. Yang ketiga adalah pengalaman. Yang keempat adalah tradisi. Jadi 4 tiang itu ada di dalam kekristenan, di dalam doktrinnya metodis. Karena itu sesuai yang dikasih dalam nama Tuhan Kristus, hal yang paling penting dalam hidup kita, mari kita HPDT, hubungan persekutuan dengan Tuhan yang intim, sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang jelas. Kita memiliki kepekaan yang penting sekali dalam hidup kita, supaya kita tahu maksud Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, yang bekerja di dalam diri kita. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Itulah sebabnya sesuai dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu itu suara asing, maka kita tidak mau mendengarkan suara asing. Oleh karena apa? Kita berpaut pada firman Tuhan. Tidak hanya firman Tuhan yang hanya sekedar dibaca saja, tapi direnungkan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki perilaku, dan melatih orang dalam kebenaran. Maka itulah manfaat dalam hidup kita, sehingga hidup kita itu dibasuh, dibersihkan senantiasa, supaya kita lebih banyak berbuah. Karena kita adalah ranting dan Yesus adalah pokok anggur, maka kita harus melekat, saudara. Yesus memanggil kita sesuai dengan nama-namanya dalam ayat yang ketiga. Dia panggil nama-namanya. Dengar, dia panggil nama saya. Betul?
Ku jawab ya, ya. Dia memanggil kita ketika kita masuk dalam titik terendah, sudah habis, sudah bankrupt, betul-betul kandas sekali. Tapi Tuhan angkat, saudara. Satu ketika seorang bernama Pak Thomas, dia seorang pengusaha, dia WA saya, dia kasih foto istrinya, anaknya, mertua putrinya. Dia bilang gini, mertuanya yang wanita. Dia bilang, Tuhan itu baik ya Pak ya. Kita sudah cerai pengadilan, tapi kali ini kita kembali lagi kepada kasih yang mula-mula istri saya. Wow, karya Tuhan itu ajaib, saudara. Allah kita tuh Allah yang hebat sekali, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia ada selalu bersama kita, dan Dia disebut Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan kita dalam keadaan apapun, supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan dan kita memiliki kualitas dalam hidup ini. Kita ada kelas meeting bukan? Betul ya? Kelas meeting itu dibangun untuk kita semakin lebih dekat dan menerapkan firman Tuhan supaya ada pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Itulah tiang dari metodis, pengalaman. Bukan hanya sekedar rasio, bukan hanya mengetahui firman Tuhan, tapi mengalami firman Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, supaya kita lebih berkembang, lebih maju, lebih dewasa secara sempurna, sehingga gereja ini tidak ada masalah, karena semuanya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Ada di sini anak hantu? Angkat tangan. Kalau anak hantu, silakan bertobat segera mungkin. Benar gak? Kenapa saudara? Karena ini hal yang paling penting dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh mengalami. Saudara, satu saat John Wesley itu bermimpi. Waktu John Wesley bermimpi, dia bermimpi lalu dibawa ke neraka. Waktu di neraka ditanya begini, di sini ada enggak gereja aliran Calvinis? Banyak di neraka. Wah, di sini ada enggak gereja aliran Lutheran? Banyak. Waduh. Lalu dia mulai tanya, di sini ada enggak ya malaikat yang aliran Metodis? Banyak juga. Hah? Di neraka banyak gitu ya. Lalu kemudian ke sorga. Waktu ke sorga, dia tanya kepada malaikat, kat. Di sini ada enggak yang aliran dari Calvinis? Enggak ada. Aliran Reform? Enggak ada. Aliran Lutheran? Gak ada. Aliran Metodis? Gak ada juga tahu. Jadi siapa yang ada di sini? Yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan label gereja, saudara. Bukan anggota gereja. Mau anggota gereja kita 0001, emang gue pikirin. Gitu ya. Nggak pengaruh gitu ya. Ya enggak. Yang paling penting adalah kita memiliki iman, percaya kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, sehingga kita memiliki kualitas hidup kita. Kita tidak mau jadi Kristen yang pasif. Kita mau adalah Kristen yang aktif, sehingga gembala itu bawa dia keluar, bukan ke dalam. Kalau ke dalam ribut terus nanti antar domba, lama terus di dalam terus. Alkitab katakan gembala itu membawa keluar. Kenapa saudara? Karena sebelumnya gereja itu artinya dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, dipanggil dari anak si iblis menjadi anak Tuhan. Ada perubahan, dipanggil dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan yang terang itu. Dan kita adalah anak-anak terang, maka kita harus menjadi terang hidup. Kalau demikian saudara, doa saya seperti nama jemaatnya adalah Getsemani. Bunyi doanya kan bagus tuh, Tuhan Yesus, ya kan? Kalau boleh cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Kita tidak perlu atur Tuhan, karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Benar nggak? Tuhan peduli dengan diri kita, maka kita senantiasa berjalan dalam rencana Tuhan. Saya kadang-kadang hari saya ke Medan, lalu saya lagi berpikir gini, saya mau kasih hadiah untuk istri saya, karena saya sudah 4 hari di sini. Dapat dari mana hepeng itu ya? Orang cuma suruh denger kok, ya kan? Pembicara dari pagi sampai malam, kan capek banget. Benar gak? Lalu pembicara itu dari Malaysia masuk ke kamar kita.
dikasihlah 100. Keren nggak? Universitas Indonesia. Lalu pacaran cuma hijabers gitu. Bayangkan, udah dikurung, dia lari, kejar tuh perempuan. Ampun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gawat. Lalu dia nikah, papanya kena stroke. Langsung papanya, dia sudah beritakan jangan pindah agama kamu. Tapi dia pindah agama gara-gara cinta. Ada orang pangkat jenderal namanya Petrus. Gak usah lah Petrus, penembak misterius saja loh. Ngapain Petrus? Gara-gara jabatan jenderal. Itu salah banyak sekali, saudara dikasihi. Bahaya. Karena itu kita harus berkualitas. Iman kita harus dibangun atas firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus menghidupi diri kita supaya kita lebih baik lagi. Ini aspal ini bahaya banget dalam hidup kita. Next, silakan. Nah, warningnya apa yang terjadi, saudara? Menurut bilangan riset dikatakan bahwa tahun 2018 itu ada telah melakukan survei 4095 generasi muda usia 15 sampai 25 tahun yang tersebar di seluruh 42 kota dari kabupaten di seluruh Indonesia. 61,8% remaja merasa bahwa gereja sudah tidak tertarik dan tidak cocok bagi mereka. Itu di Indonesia. 61,8%. Dia tidak tertarik lagi dengan gereja. Gereja itu bikin ngantuk. Aduh, lihat gereja itu berantem mulu majelisnya. Majelis sama jemaat itu berantem mulu. Jadi gue bete banget liatnya. Jadi membuat dia tidak tertarik. Harusnya gereja itu hidup. Amin. Harusnya gereja itu harus sadar bahwa tuan rumahnya bukan pendeta, tuan rumahnya bukan majelis, tuan rumahnya adalah Yesus Kristus. Dialah pemilik ibadah ini. Karena itu kita harus menghormati Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala saya heran sekali, waktu saya khotbah tiba-tiba ada kring, lalu telepon dia. Hah? Gila, yang dihormati siapa itu? Dia tuh firman Tuhan. Bukan orang yang dihormati, tapi firman Tuhan. Maka dari itu kita harus benar-benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menghidupi gereja. Aku harus berdoa sungguh-sungguh untuk gereja ini untuk semakin lama semakin maju sekali, supaya lebih berkembang lagi kota Bengkulu ini dan Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Next. Hal selanjutnya, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Gembala yang benar adalah gembala yang berpusat pada gembala yang agung. Setiap gembala itu harus memberikan akses langsung kepada gembala yang agung. Siapakah gembala yang agung itu? Yaitu Yesus Kristus. Dia ada akses dan dia adalah memiliki kehormatan, kemuliaan. Jadi gembala itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Iya nggak? Khotbah salah diprotes. Khotbah negur, ini negur siapa nih orang nih? Iya kan? Nggak kunjungan diprotes, nggak disalam juga protes. Lama-kelamaan dia bisa kurus kerempeng, bro. Iya nggak? Gua aja udah jadi gembala 6 tahun aja udah menderita. Baru 6 tahun, ya. Lebih baik khotbah kayak gini, loncat sana, loncat sini, pergi sana, pergi sini. Iya kan? Yang kasihan adalah gembala, gitu kan? Yang kasihan adalah pimpinan jemaat. Jadi saya bayangkan, saudara ini nggak mudah. Karena seorang gembala yang benar adalah dia berpusat pemberitanya kepada Kristus yang adalah gembala yang agung itu, yang akan memberikan mahkota kemuliaan untuk semua para gembala-gembala yang setia melayani Tuhan dan berdasarkan atas firman Tuhan. That's it, cukup sampai situ. Tidak ada yang lain. Pemberitaannya adalah kepada Kristosentris yang mati dan bangkit dan memberikan pemberitaan kepada pertobatan dan pengakuan dosa dan pengampunan dosa, supaya hidup kita dibenarkan oleh Allah, hidup kita didamaikan oleh Allah. Dan saya harus lebih baik lagi, dan Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Itulah sebabnya saudara, mari kita berdoa untuk gembala kita. Amin. Mari kita berdoa untuk leader kita dan tim majelis kita, karena nggak mudah mengurus gereja. Nanti ada renovasi kan? Ya enggak? Dalam pembangunan itu pasti ada kritik, pasti ada keributan. Tapi ingat, kita adalah anak-anak Tuhan.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut apa? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Kalau kita tidak kudus, maka kita melihat siapa? Melihat setan kan? Kalau kita tidak membawa damai, maka kita anak siapa? Bukan anak-anak Allah. Maka kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk gereja ini. Harap-harap nanti bulan Juni ya Pak Pendeta ya, renovasi ya. Waduh, bagus banget gereja ini ya. Ya enggak? GMI Efrata itu kolaborasi sama GMI Bethlehem itu habisnya lumayan 6 miliar kurang lebih. Itu hanya renovasi aja 6 miliar. Kok bisa megah gitu ya? Ya kan? Ya saya menikmati satu kali aja di situ gitu. Gitu kan. Jadi bayangkan saudara yang dikasih, kalau kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan, bukan kita menjadi donatur yang suka ngatur. Kalau donatur yang suka ngatur kan, yang kasihan kan pimpinan panitia pembangunan. Tapi saya nggak khotbah di sini, khotbahnya di Palembang nih, ceritanya di Palembang ya, bukan di sini ya. Nanti kalau di Palembang, nanti ilustrasinya kota Bengkulu, biar adil. Kenapa saudara dikasih? Hal yang paling penting, paling indah adalah mulailah dalam hidup kita. Gembala yang baik adalah gembala yang memberitakan Injil. Gembala yang baik adalah saya dan saudara dan kita semua terlibat. GMI, Gerakan M, memberitakan I, Injil. Jadi gerakan memberitakan Injil. Keren kan Pak? Iya enggak? Kenapa? Saudara, John Wesley katakan setiap orang Metodis adalah evangelis. Itu orang John Wesley, dan darah Wesley itu harus hadir di dalam setiap orang-orang Metodis. Kenapa saudara? Kalau misalnya kita punya pemikiran bahwa kita adalah seorang penginjil, maka kita harus menginjili orang-orang di sekitar kita, yaitu keluarga, kawan karib, kenalan dalam hidup kita. Karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saudara, ada satu desa, semuanya dulu Kristen, jadi Islam semua. Kenapa bisa begitu? Wow, sedih sekali. Dulu di Pulau Enggano katanya ada 90% orang Kristen, sekarang tinggal 30%. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena gereja tidak mau memberitakan Injil. Gereja curiga dengan domba-dombanya, karena padahal domba-dombanya adalah milik Yesus. Maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa saudara dikasih? Sekali lagi kita harus berdoa untuk gembala kita. Kita harus berdoa untuk tim majelis dan leader. Setiap hari kita berdoa, karena dia adalah shooting target dari si jahat. Si iblis sedang menaruh targetnya. Kita hancurkan rumah tangganya supaya hidupnya rusak sekali. Hal yang paling penting dalam hidup kita, kita mesti berdoa senantiasa. Karena kita katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Benar gitu? Dia berjalan bukan berlari, tapi keliling dia. Berapa radiusnya? Tergantung dosa kita banyak enggak, semakin dekat dia. Karena itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling penting, berdoa adalah salah satu perisai untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga gereja ini. Biarlah Tuhan dimuliakan saudara. Next yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pastikan saya ini adalah milik gembala agung, bukan gereja. Pastikan kita adalah miliknya Yesus. Akulah gembala yang baik dan menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya, bukan terpaksa. Dia dengan kesadaran menyerahkan nyawanya kepada kita semua. Kita ini berhutang nyawa dengan gembala agung itu. Dia sudah bayar dengan darah anak domba Allah. Biarlah kita senantiasa hidup berkenan di hati Tuhan. Biarlah kita senantiasa, Tuhan terima kasih, karena aku punya gembala yang baik, gembala agung. Namanya siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan, taruh firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Sadarkan hati kami Tuhan,
bahwa kami adalah milik Kristus. Milik Kristus adalah gembala yang baik, bukan sekedar menjaga, bukan sekedar memelihara, tapi bahkan menaruh, meletakkan sebagai korban yang hidup, yang tertumpah nyawanya untuk orang berdosa. Terima kasih Bapa. Tuhan, lihat isi hati kami Bapa. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Ringgit nih, 100 ringgit ya, 100 ringgit lah. Ini keren gitu ya. Baru mikir aja, Tuhan tahu. Wah, lalu habis gitu, aku mau beli bolu meranti. Udah pikir-pikir gitu ya. Tiba-tiba ada yang kasih, semua dapat bolu meranti. Saya nggak butuh itu, udah bosen dengan bolu meranti. Bika Ambon. Saya bawa gitu ya. Jadi bayangkan saudara, hanya mikir soal kebutuhan hidup aja, Tuhan tuh tahu. Mazmur pasal 23 ayat 1. Katakan apa coba? Tahu nggak? Masih ingat nggak tadi? Hah? Lupa ya. Tuhan adalah gembala siapa? Bukan gembala kami, bukan gembala kita. Gembala apa? Kalau orang Jakarta bilang gua, atau enggak gua, enggak lu, gua. Iya enggak? Tuhan adalah apa? Gembalaku, apalagi? Takkan kekurangan aku. Enough, cukup. Dan selalu kita doa Bapa kami punya apa? Berikanlah kami makanan pada hari ini yang apa? Secukupnya. Kalau kita makan selebih-lebihnya, kolesterol naik, diabetes lagi, asam urat naik, semuanya naik, ya kan? Yang emas naik, kecuali Mas Tono, Mas Joni turun dia. Itulah sebabnya saudara, mari kita taat pada firman Tuhan, kita mendengar dan mengikutinya dan melakukannya apa yang Tuhan mau. Kita keluar untuk bersaksi, kita mau taat, jadi kita tinggalkan semua dosa-dosa yang jelek-jelek, termasuk juga dosa-dosa favorit. Candu game lah, candu rokok lah. Di sini nggak ada yang merokok kan? Nggak ada yang tahu. Atau nggak ada yang ngaku. Pokoknya yang namanya judulnya candu mempengaruhi hidup kita nggak? Itu raja, bukan debat Jehovah, tapi apa? Candu itu yang jadi raja. Kalau Tuhan itu adalah raja, maka jadikanlah Tuhan itu raja dalam hidup kita, yang memerintah hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita, sehingga kita taat. Kalau kita taat dan setia, berkat itu kejar kita. Amin. Alkitab katakan kalau kita hidup rukun, benar gak? Sebelum rukun ngapain? Ribut. Sekarang ribut aja dulu. Suami istri ribut. Gitu kan? Iya gak? Waktu ribut, lalu habis gitu rukun. Ayat yang ketiga katakan sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Wow, keren. Yuk beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena dia gembala yang baik, dia menyelamatkan dan memberikan keselamatan hidup yang kekal, bukan akan sekarang. Dia memberikan keselamatan yang kekal kepada kita. Next, kita akan mendengarkan film ini, nonton film ini. Yuk, silakan. Nah, ini tentang sesuatu gembala, ya. Ada orang-orang datang dengan bahasa untuk panggil domba-dombanya gitu ya. Pada manggil-manggil domba-dombanya gitu ya, tapi nggak ada yang mau. Karena itu suaranya suara asing. Dia bisa membedakan mana itu asing, mana itu asing, mana itu asli, yang original. Dicoba lagi berkali-kali. Tiga. Look at them. Nah ini gembala aslinya.
Isn't it amazing? They're coming. Oh my God. Jadi domba-dombanya ngikutin gembala aslinya, bukan gembala asing. Oh my God. These sheep are boys. Oh my God, this is amazing. Yeah, Eunice made him go Semuanya away. kumpul karena mendengarkan suara yang asli yang datang dari gembala yang We baik. will never have the same again. I can't believe the video coming. Kalau kita sudah taat dan setia, kalau kita sudah didamaikan oleh Allah, maka kita harus berdamai dengan orang di sekitar kita. Benar gitu? Kita katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut apa? Anak-anak Allah. Kalau membawa permusuhan disebut apa? Apa tadi? Yang kuat. Kalau kita masih sakit hati, dendam, benci, utarakan ungkit masa lalu tahun 2000 kepada pasangan kita, semua catatannya banyak banget, dicatat semuanya. Aduh, dosa dan kesalahan pasanganmu diungkit-ungkit di tahun 2026. Ngapain? Tandanya kita tidak mengampuni, tandanya kita tidak mau berdamai. Padahal orang bilang, Alkitab katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau tidak membawa damai, anak-anak sibolis. Benar gak? Anak-anak iblis, anak-anak mogui, hantu gitu ya. Kenapa saudara? Karena dia tidak mau berdamai, karena dia masih sakit hati, karena dia tidak mau melakukan upaya pendamaian. Kalau aku ingat kesalahan dia, Pak, aku kesel, pengen tonjok mukanya, Pak. Ada yang seperti itu? Nggak ada di sini kan? Di Palembang banyak. Palembang banyak, nggak mau ke gereja dia, gara-gara aciroha sama pendetanya, sama majelisnya, sama leadernya. Sakit hati. Mendingan kita sakit gigi daripada sakit hati. Bilang kiri kanan, kita harus mengampuni ya. Harus mengampuni ya, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Doa Bapa kami bunyinya apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah, dosanya tetap ada. Kenapa? Karena tidak mau mengampuni. Next, yang kedua. Yang kedua, saudara, kita perhatikan ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah apa? Seorang pencuri, seorang perampok. Pencuri dalam nas itu, dalam bahasa aslinya, pengertiannya adalah licik, sembunyi-sembunyi. Pernah nggak lihat pencuri telepon kepada orang yang mau dicuri? Rumah lu nanti gua akan curi ya. Itu namanya pencuri enggak? Bukan, itu namanya pencuri yang bertobat. Sebelum kasihkan, ya enggak? Seorang mencuri dia licik, lalu habis itu dia munafik. Yesus katakan, itu mukanya itu bulunya domba, tapi kepalanya serigala. Ya kan? Bahkan Yesus katakan nanti di akhir zaman ada yang bilang begini, aku sudah mengusir setan dalam namamu, aku sudah bernubuat dalam namamu, aku sudah menyembuhkan segala penyakit dalam namamu. Lalu Yesus bilang apa? Aku tidak kenal engkau, pembuat segala kejahatan. Pakai label Yesus, tapi tidak dikenal oleh Yesus. Ini aneh kan? Kenapa? Karena dia untuk kepentingan diri sendiri. Karena buah rohnya itu tidak nyata dibandingkan karunia rohnya. Dia hidupnya nggak benar sekali, tapi karunia rohnya, waduh, jangan ditanya, luar biasa sekali. Orang yang diam-diam seperti ini ada di dalam gereja, labelnya adalah pencuri, dia masih KW1. Ini orang KW1 ini berbahaya sekali. Ajarannya adalah ikut Tuhan kamu sehat, ikut Tuhan kamu kaya, ikut Tuhan kamu mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Pada Yesus katakan, ikut Tuhan sangkal diri, ikut Tuhan pikul salib, ikut Tuhan kamu masalahmu beres, ikut Tuhan kamu hanya mengaku dosa satu kali aja, habis itu Tuhan akan menyucikan terus berkelanjutan, jadi tidak perlu ada pengakuan dosa.
Padahal kita katakan, kalau kita perhatikan tetelestai, sudah sempurna, sudah lunas. Memang itu bentuknya perfect, artinya satu pekerjaan di masa lampau berpengaruh sampai sekarang. Tapi ketika kita mengaku dosa, bertobat, kita mengaku dosa setiap hari di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang dikatakan pencuri. Ajarannya kayaknya beda-beda tipis gitu ya. Dia pakai ajaran kayaknya itu bener ya, tapi gak asli banget, tidak alkitabiah banget. Maka kita mesti tahu, dan dia berlagak munafik. Orang munafik susah ya, benar gak? Ya, kalau di gereja mukanya kayak haleluya, ya kan, sukacita, damai sejahtera. Kalau di luar, udah langsung dia jiwanya, waduh panas sekali. Kedukun juga, percaya dengan tahayul juga, percaya dengan angka 13. Kalau di Cina, di Chinese, angka 4 itu si mati, percaya dengan angka 4. Iya enggak? Di Jakarta itu ada Mall Kelapa Gading, MKG 1, MKG 2, MKG 3, loncat MKG 5. Empatnya enggak. Kenapa? Karena percaya angka 4 tuh si mati. Jadi dia percaya akan hal itu. Padahal itu salah, bukan? Tapi karena turun-temurun, jadi menguasai pikirannya, bukan firmannya yang menguasai hidupnya. Karena kita tidak ditentukan oleh tahayul, kita tidak ditentukan oleh cerita nenek moyang, kita ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia itu ada bersama-sama dengan kita. Hal yang kedua, yaitu seorang perampok. Seorang perampok itu dengan terus terang, dia dengan kekerasan, dia mengatakan bahwa Yesus itu nabi, Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu bukan anak Allah tetapi Allah. Dan itu perampok dengan terang-terangan. Dia menyiksa, dia mengkebiri, menganiaya. Saya waktu melintis sebuah pelayanan gereja metodis di Palembang, itu ada 4 orang preman datang ke perumahan Citra Green City. Lalu saya bilang gini, yuk tahu nggak, di Quran tuh bilangnya begini, orang Nasrani sama orang Islam tuh sahabat, kita ini bestie bro. Lu baca nggak lo? Nggak mau aku. Habis gitu, lalu saya berdoa kepada dia. Ya karena dia minta beberapa uang cukup, ya udahlah, kita kasih uang aja lah. Kita kasih uang. Sebelum kita kasih uang, saya kasih tahu, yang kasih ini adalah pekerjanya buruh, guru, pegawai swasta. Sebelum saya kasih uang kepada kamu, saya akan berdoa untukmu. Ya udah, saya berdoa untuk mereka. Selesai, lalu saya Natal di sebuah gereja. Lalu pemimpinnya preman itu telepon saya, Pak, katanya Bapak doa untuk saya ya. Cabut doa Bapak, saya mau sholat tahajud. Serem banget. Gitu. Lalu oke, saya cabut. Gampang banget gitu ya, iya enggak? Lalu akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya dengar pemimpinnya masuk penjara gara-gara narkoba. Semenjak itu semuanya bilang gini, sekarang kamu siapkan seluruh tanda tangan. Semua masyarakat ini, kau bikinlah tanda tangan. Saya bikin tanda tangan semua sampai camat. Jadi gol. Lalu preman itu datang lagi setelah bebas dari penjara. Saya akan ancam kamu ya. Datang aja. Datang, ya saya suruh teman saya lagi untuk menghadapinya. Nggak jadi soal. Kenapa ini orang yang bentuk kekerasan? Tapi kita harus dengan lemah lembut. Kita jadikan dia kawan. Jadi saya ketemu dia aman sentosa gitu ya. Kenapa saudara? Karena kita punya gembala yang hebat sekali. Namanya Yesus Kristus. Ada orang yang menganjurkan berperang demi agama pasti masuk sorga dan akan ditemani oleh 72 bidadari di sorga. Itu omong kosong ya. Ada yang mengatakan bahwa semua agama sama. Enggak. Tidak ada agama yang sama. Kekristenan bukan agama. Sekali lagi, kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama. Agama itu artinya usaha manusia mencari Allah. Kekristenan adalah usaha Allah mencari manusia. Jadi kekristenan bukan agama. Bilang kiri kanan, kekristenan bukan agama. Ya, itu hanya di KTP aja, ya kan? Karena usaha Allah mencari manusia, tidak ada agama yang sama. Kan jalan menuju Roma, tapi ke sorga itu hanya satu jalan. Namanya siapa? Yesus Kristus. Hanya satu jalan. Karena itu saya mohon dengan amat sangat, kalau Anda punya
anakmu pemuda yang mau nikah dengan agama lain dan dia mau pindah agama itu, ingat, kasih peringatan keras sekeras-kerasnya kepadanya. Ada seorang pemuda kuliahnya di Depok UI,